Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Rabu siang 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, alhamdulillah, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita mulai membaca bab yang baru, yaitu bab yang ke-17. Penulis membawakan bab, beliau berkata, babu qaulillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-Qasas ayat 56. Dan bab ini dibawakan oleh penulis dengan sebuah ayat. Bab ini dibawakan oleh penulis dengan sebuah ayat. Dan inilah kebiasaan penulis, yaitu penulis kitab Tauhid, maksud saya, Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala.
Dan penulis membawakan ayat sebagai bab karena ayat tersebut menunjukkan apa yang diinginkan oleh penulis. Dan adapun makna bab adalah bahwa bab ini menjelaskan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kekuasaan untuk memberi petunjuk kepada seseorang agar masuk dalam agama Islam, walaupun orang tersebut adalah orang yang beliau cintai. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang tidak dapat diibadahi, karena beliau tidak sanggup untuk memberikan petunjuk kepada orang yang beliau cintai agar masuk dalam agama Islam. Adapun hubungan bab ini dengan kalimat tauhid atau dengan kitab tauhid, bab ini menunjukkan bahwa bukti lain dari bukti-bukti nyata tentang tauhid, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak diibadah. Karena jika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk termulia dan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, beliau adalah Sayyidu Waladi Adam, pemimpin anak manusia, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling dicintai oleh Allah, dan kedudukan-kedudukan lain yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dengan kedudukan itu saja, beliau tidak dapat memberi hidayah bagi siapa yang beliau inginkan untuk masuk dalam agama Islam. Maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi selain Allah, karena hanya Allah yang sanggup memberi hidayah, petunjuk masuk dalam agama Islam kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang patut diperhatikan oleh kaum muslim. Jadi makna bab menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kekuasaan untuk memberi petunjuk kepada orang yang dicintai. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak, yang sanggup untuk memberi petunjuk kepada yang dikehendaki. Maka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berhak untuk diibadahi. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ayat ini menunjukkan bahwa petunjuk masuk Islam hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadikan seseorang meniti jalan kebenaran Islam ini kecuali dengan kehendaknya. Dan ayat ini mengandung sanggahan terhadap orang-orang yang mempercayai bahwa para nabi atau para wali, orang-orang saleh, dapat mendatangkan kebaikan atau menolak kemudaratan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya dengan keyakinan seperti itu, orang-orang meminta kepada para nabi dan wali-wali, orang-orang saleh, untuk memberikan keselamatan dari kesulitan di dunia ataupun rezeki atau apapun, karena keyakinan-keyakinan seperti ini. Di ayat ini
adalah sanggahan bagi yang berkeyakinan bahwa ada wali-wali Allah yang dapat memberikan manfaat kebaikan, yang sebenarnya manfaat kebaikan tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan. Dan wali-wali Allah diyakini dapat menahan kemudaratan, yang mana sebenarnya kemudaratan tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya untuk bisa menahan. Maka sekali lagi ayat ini bantahan bahwa tidak ada yang berhak dimintai, didoai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan, qauluhu babu qaulillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sababu nuzuli hadhihi al-ayat, sebab turunnya ayat ini, surat Al-Qasas ayat 5, mautu Abi Talibin ala millati Abdul Muttalib, wafatnya Abu Talib di atas agamanya Abdul Muttalib. Kama sayati bayanu dzalika fi haditsil bab. Bagaimana yang akan dijelaskan pada hadis yang akan disebutkan pada bab ini. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan kematian Abu Talib. Dan kematian Abu Talib masih di atas agamanya Abdul Muttalib, yaitu tidak bertauhid. Kemudian ahibati fillah abanillahu ayakum, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala li rasulih, innaka ya Muhammad la tahdi man ahbabta ay laysa ilaik, innama 'alaikal balagh wallahu yahdi man yasha wa lahul hikmatul balighah wal hujjatud damighah, kama qala ta'ala laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha, wa qala ta'ala wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak memberi petunjuk kepada seorang yang engkau cintai. Artinya adalah bukan kepadamu perihal petunjuk itu untuk masuk dalam agama Islam. Sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan syariat Islam, dan Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Hanya Allah yang memiliki hikmah yang mendalam dan dasar hukum yang mendasar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 272, bukan tugasmu untuk memberi petunjuk kepada mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Begitu juga dalam surat Yusuf ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kebanyakan manusia meskipun engkau gigih mereka tidak beriman. Kebanyakan manusia meskipun engkau gigih mereka tidak beriman. Surat Yusuf ayat 103. Ini ayat-ayat menunjukkan bahwa petunjuk hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk seseorang masuk dalam agama Islam itu sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian selanjutnya, qultu wal manfiyu huna hidayatut taufiq wal qabuli fa in inna amra dhalika ila Allah wa huwa al-qadiru alayh. Wa amma al-hidayatul madhkuratu fi qawli Allah ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim fa innaha hidayatud dilalati wal bayan fa huwa al-bayyinu 'anillah
waddalu ala dinihi wa syar'i. Aku berkata, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata, yang ditiadakan di dalam surat Al-Qasas ayat 55 atau 56, sesungguhnya engkau tidak memberi petunjuk. Yang ditiadakan di sini adalah petunjuk taufik atau dan petunjuk diterima. Petunjuk taufik atau petunjuk penerimaan. Apa maksud petunjuk taufik? Petunjuk taufik adalah seseorang setelah mendengar syariat Islam lalu dia mengerjakan apa yang dia dengar dari syariat Islam tersebut. Nah, ini namanya petunjuk taufik. Kalau seandainya dia hanya mendengar apa yang disyariatkan dan belum mengerjakannya, berarti dia hanya dapat petunjuk dilalah, yaitu ilmu, petunjuk ilmu. Adapun jika petunjuk tersebut jika sudah dia kerjakan, maka berarti dia mendapatkan petunjuk taufik. Wal qabul, dan penerimaan terhadap ilmu yang dia dapat. Maka sesungguhnya perkara itu adalah dikembalikan kepada Allah, yaitu perkara seseorang mengerjakan ilmu, diberi petunjuk untuk mengerjakan ilmu, menerima apa yang diajarkan, ini adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha kuasa atas hal tersebut. Wa ammal hidayatul madhkuratu fi qaulillahi ta'ala wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Adapun hidayah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Fa innaha hidayatud dilalati wal bayan. Maka sesungguhnya ia adalah petunjuk ilmu dan penjelasan. Wahwal mubayyinu anillah. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari syariat-syariat. Waddal ala dinihi wa syara'i. Dan Rasulullah SAW adalah penunjuk terhadap agamanya dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat di sini petunjuk itu ada dua. Petunjuk dilayah wal bayan. Dilalah artinya adalah ilmu, bimbingan. Itu dilalah. Dan itu milik Allah, milik makhluk-makhluk Allah. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan petunjuk, ilmu dan bimbingan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bisa memberi petunjuk, ilmu dan bimbingan kepada para sahabatnya. Para sahabatnya bisa memberikan petunjuk dilalah wal irsyad, ilmu dan bimbingan kepada para tabi'in. Dan terus seperti itu sampai kepada kita. Adapun hidayatu at-taufiq, adapun hidayah taufik, yaitu pengamalan atas hidayah dilalah wal irsyad. Pengamalan atas hidayah dilalah wal irsyad. Maka ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian penulis membawakan hadis sebagai dalil yang kedua di dalam bab ini. Saya bacakan hadisnya. Wa fis sahihi, ke atas. Wa fis sahihi, ayuh. Wa fis sahihi an Ibn al-Musayyib an Abih qala lamma hadarat Aba Talib al-wafah ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahl.
Faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Baik, artinya diriwayatkan dalam As-Sahih. As-Sahih yang dimaksud adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dari Ibnul Musayyib. Ibnul Musayyib adalah Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'i. Dari bapaknya adalah Al-Musayyib, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, tatkala Abu Talib adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggal, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dan saat itu Abdullah bin Abi Umayyah serta Abu Jahal berada di sisinya. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal adalah dedengkot kekafiran dari kaum kafir Quraisy. Kemudian berada di sisinya, maka beliau bersabda kepadanya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dapat aku jadikan bukti untukmu di hadapan Allah. Bukti yang dimaksud di sini adalah bukti bahwa beliau beriman kepada Allah. Yang dengan bukti tersebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi penolongnya kelak di hari kiamat. Kemudian tetapi disambut oleh Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Yaitu Abdullah bin Abi Umayyah, kemudian Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, apakah kamu benci agama bapak? Lalu Nabi Muhammad SAW mengulang lagi perkataan beliau kepada Abu Talib. Akan tetapi mereka berdua pun, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, pun mengulang-ulang lagi kata-katanya itu. Maka akhir kata yang diucapkannya bahwa dia masih tetap pada agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh akan aku mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Surat At-Taubah ayat 113. Dan mengenai Abu Talib, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, yaitu surah Al-Qasas ayat 56, sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ayat ini atau hadis ini adalah dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis pada bab ini. Dan makna hadis adalah menjelaskan bahwa Abu Talib yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW, karena kalau kita perhatikan dari nasab Nabi Muhammad SAW itu ada paman Nabi Muhammad SAW. Jadi gini, Abdul Muttalib
itu adalah kakek Nabi Muhammad SAW yang pertama. Abdul Muthalib itu memiliki anak namanya Hamzah, kemudian Abdullah, kemudian Abu Talib, kemudian Abbas. Ini 4 dari anak Abdul Muthalib. Hamzah, Abdullah, Abu Talib, dan Abbas. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Talib beliau itu berarti adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah saudaranya Abdullah. Dan beliau ini adalah Abdul Manaf, atau nama lainnya Imran. Abdul Manaf atau nama lainnya adalah Imran. Imran bin Abdul Muttalib. Jadi Abu Talib nama lainnya adalah Abdul Manaf atau Imran bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Nurrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Seterusnya seperti ini. Jadi Abu Talib namanya adalah Abdul Manaf atau Imran. Nah, beliau inilah paman Nabi Muhammad SAW. Senantiasa menjaga Nabi Muhammad SAW saat beliau sudah menjadi Nabi dan Rasul dari gangguan orang-orang musyrik, dari kabilah-kabilah Quraisy. Oleh karena inilah Nabi Muhammad SAW sangat gigih mengajak pamannya masuk dalam agama Islam. Karena beliau mempunyai jasa. Ya, pamannya mempunyai jasa kepada Nabi Muhammad SAW. Saat pamannya keras, sakit keras maksud saya, maka Nabi Muhammad SAW menjenguk dan sekalian mengajak masuk pamannya ke dalam agama Islam dengan cara mengucapkan kalimat tauhid, yaitu beribadah kepada Allah dan meninggalkan ajaran nenek moyang, yaitu kesyirikan. Nabi Muhammad SAW meminta beberapa kali para pemuka orang kafir Quraisy tetap menghalanginya, dan akhirnya paman beliau meninggal di atas agama nenek moyangnya. Para pemuka orang kafir Quraisy tersebut disebutkan dalam hadis tadi Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Abu Jahal ini kalau dari sisi nama adalah beliau Amr bin Hisham. Abu Jahal itu namanya adalah Amr ibn Hisham. Bapaknya Hisham bin Al-Mughirah. Ya. Jadi Amr bin Hisham bin Al-Mughirah. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedua orang inilah yang menghalang-halang Abdul Manaf bin Abdul Muttalib atau Imran bin Abdul Muttalib, yaitu Abu Talib, untuk masuk dalam agama Islam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW terus saja mengajak Abu Talib untuk masuk dalam agama Islam. Tetapi kedua orang ini menghalang-halang dengan cara dianggap jika Abu Talib masuk dalam agama Islam membenci agama bapaknya, yaitu Abdul Muttalib. Maka akhirnya paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib atau Imran bin Abdul Muttalib, beliau meninggal di atas agama nenek moyang, yaitu Abdul Muttalib. Saat itulah
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa meminta ampunan kepada Allah untuk pamannya. Kemudian Allah melarang perbuatan tersebut dan Allah menjelaskan bahwa hidayah masuk dalam agama Islam hanya di tangan Allah Subhanahu. Karena Allah mengetahui mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Ini maksud daripada hadis tadi. Dan hadis tadi menunjukkan bahwa bukti dari bukti-bukti tauhid, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, adalah hadis tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk yang termulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala saja tidak dapat memberi hidayah bagi siapa yang beliau inginkan. Maka tiada sembahan yang hak melainkan Allah, dan karena hanya Allah yang memberi hidayah bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah makna ringkas dari bab, kemudian dari hadis, kemudian juga hubungan hadis dengan bab. Coba kita baca apa yang disebutkan oleh penulis sebagai penjelasan. Penulis mengatakan pada halaman 290, qauluhu fis sahih ay fis sahihain. Di dalam kitab disebutkan fis sahih, yaitu maksudnya adalah dalam kitab sahihain. Dan wabnul Musayyib, dan yang dimaksud dengan Ibnu Musayyib adalah Sa'id Ibnu Musayyib Ibn Hazan Ibn Abi Wahab Ibn Amr bin Aid bin Imran bin Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi. Jadi Sa'id Ibn Musayyib seorang tabi'i, dan beliau termasuk dari orang Quraisy. Ahadul ulama'i wal fuqaha'il kibar as-sab'ah minat tabi'in. Yang artinya salah seorang ulama dan ahli fikih yang terkenal, berjumlah 7 dari kalangan para tabi'in. Siapa ahli fikih yang 7 dari kalangan tabi'in? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ahli fikih yang 7 dari kalangan tabi'in, mereka itu adalah Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Ubaidullah bin Utbah bin Mas'ud, Kharijah bin Zaid bin Thabit, Sulaiman bin Yasar. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang yang ketujuh. Ada yang mengatakan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ada lagi yang mengatakan Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ada lagi yang mengatakan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham al-Makhzum. Jadi fuqaha as-sab'ah, ahli fikih sab'ah dari kalangan tabi'i ada 7 orang. Sa'id ibn Musayyib 1, Urwah ibn Zubair 2, kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar 3, Ubaidullah bin Utbah bin Mas'ud 4, Kharijah bin Zaid bin Thabit 5, Sulaiman bin Yasar 6. Kemudian nomor 7-nya terjadi ikhtilaf. Yang paling banyak adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf rahimahumullah ta'ala. Nah, kita lanjut. Ittafaqa ahlul hadithi ala anna marasilahu asahhul marasil. Para ahli hadis bersepakat bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib tentang Rasulullah SAW yang disebut dengan hadis mursal, karena seorang tabi'i jika meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW secara langsung maka disebut dengan hadis mursal. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Musayyib adalah hadis mursal, dan dia adalah ashahhul marasil.
hadis yang sahih. Ya, asal hukumnya dia lemah karena diriwayatkan oleh tabi'in dari Nabi Muhammad SAW. Tapi para ulama mengatakan ada ashahul marasil, dibandingkan hadis-hadis mursal lainnya, ini adalah sebaik-baik. ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. Dan Imam Ibnul Madini rahimahullahu taala, Imam Ibnul Madini adalah seorang ulama uh, pada abad ke-3 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 234 Hijriah, yaitu yang bernama Ali bin Abdullah bin Ja'far, atau yang dikenal dengan Ali bin Madini. Ali bin Madini. Dan beliau adalah guru yang paling terkenal dari guru-guru Imam Bukhari. Dan beliau termasuk daripada imam ahli hadis. Beliau dilahirkan di Irak dan kemudian wafat pada tahun 234 Hijriah. Ya. Baik, Ali ibn al-Madini berkata, la a'lamu, aku tidak mengenal di tengah-tengah para tabi'in yang lebih luas ilmunya dari Sa'id ibn al-Musayyib. Muqadnah dan puluhan. Kemudian dan umur beliau hampir 80. Wa abuhu al-Musayyab sahabi, dan bapak beliau adalah al-Musayyab, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baqiya ila khilafati Utsman radhiyallahu anhu. Dan sampai syahida bil Yaman. Demikian pula kakek beliau, yaitu kan Sa'id bin al-Musayyab bin Hazan. Hazan ini adalah kakek beliau. Ini juga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wafat mati syahid pada peperangan Al-Yaman. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, qauluhu lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ay alamatuha wa muqaddimatuha, yaitu ketika wafat menghadiri Abu Talib. Maksudnya adalah tanda-tanda kematian, pendahuluan kematian. Karena setiap kematian ada tanda-tandanya dan pendahuluan. Qauluhu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau. Yahtamil an yakuna al-Musayyab hadara ma'al itsnain fa innahuma min Bani Makhzum wa huwa aidan Makhzumi wa kana thalatha idzaka kuffaran fa qutila Abu Jahal ala kufrihi wa aslama al-akharan. Yang artinya ketika itu Rasulullah SAW mendatangi Abu Talib. Nah, di sini ada kemungkinan Al-Musayyab yang merupakan bapak dari Sa'id bin Musayyab, beliau ikut hadir di situ bersama dua orang. Kenapa demikian? Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Al-Musayyab termasuk dari Bani Makhzum, dari
keturunan Makhzum. Jadi siapa? Abu Jahal, Amr bin Hisham, beliau adalah dari Bani Makhzum, keturunan Makhzum. Kemudian Abdullah bin Abi Umayyah juga Makhzum. Kemudian Al-Musayyib juga Makhzum. Jadi 3 orang berada di situ. Dan awalnya mereka ini 3-3-nya adalah orang-orang yang kafir, musyrik. Kemudian Abu Jahal dibunuh atas kekufurannya. Sedangkan Al-Musayyib bin Hazan masuk dalam agama Islam, Abdullah bin Abi Umayyah juga masuk dalam agama Islam. Nah, begitu ceritanya. Qauluhu ya am. Di dalam hadis disebutkan wahai pamanku. Munada mudhaf. Ini adalah kata panggilan kepada paman. Yajuzu fihi isbatul ya wa hadfuha. Boleh di situ diletakkan pakai ya am, atau ditutup ya. Wa baqiyatul kasrah dalilan alaihi ya ammi, ya. Bisa ya ammi atau ya ammi tanpa ya pada akhirnya. Wahai pamanku, ya, wahai paman. Wa qawluhu qul la ilaha illallah. Amarahu an yaqulaha li ilmi Abi Talib bima dallat alaihi min nafsi syirki billah wa ikhlas al-ibadati lahu wahdah. Fa inna man qalaha ala an ilmin wa yaqinin faqad bari'a min asy-syirki wal musyrikin wa dakhala fil Islam li'annahum ya'lamuna ma dallat alaihi wa fi dhalika lam yakun di Makkah illa muslimun aw kafir. Fala yaquluha illa man taraka syirka wa bari'a minhu. Artinya, dan ucapkanlah, kata Nabi Muhammad SAW kepada Abu Talib, la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abu Talib, yang namanya tadi siapa? Imran bin Abdul Muttalib, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena Abu Talib paham apa yang ditunjuki atas kalimat tersebut, yaitu berupa peniadaan sekutu bagi Allah dan keikhlasan ibadah hanya untuk Allah semata. Maka siapa yang mengucapkan hal tersebut di atas ilmu dan keyakinan, maka sungguh terlepas dari kesyirikan dan orang-orang musyrik dan masuk dalam agama Islam. Karena mereka mengetahui apa yang ditunjuki dari kalimat la ilaha illallah. Makanya mereka tidak mau untuk masuk dalam agama Islam. Kenapa demikian? Karena mereka tahu kalau mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib bagi mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, meniadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, afanillah wa yakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di penulis kemudian mengatakan, wa fi dzalikal waqt lam yakun bi Makkah illa muslimun aw kafir. Nah, pada saat itu di kota Mekah tidak ada kecuali hanya antara muslim dan kafir. Fala yaquluha illa man taraka syirka wa bari'a minha. Tidak ada yang mengucapkannya kecuali orang yang meninggalkan kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan. Artinya pada saat itu nggak ada munafik di kota Mekah. Yang ada hanya imma muslim atau imma kafir. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia muslim. Siapa dan berlepas diri dari kesyirikan, siapa yang tidak mengucapkan la ilaha illallah berarti dia kafir. Dan
tidak berlepas diri dari kesyirikan. Walamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ila al-Madinah kana fiha al-muslimun al-muwahhidun wal munafiqun alladhina yaquluna bi alsinatihim wa hum ya'rifuna ma'naha lakin la ya'taqidunaha lima fi qulubihim min al-adawah wasyak warraib, yang artinya yaitu bahwa ketika Nabi Muhammad SAW beliau berhijrah dan para sahabatnya ke kota Madinah. Nah, pada saat itu di kota Madinah ada orang-orang Muslim yang bertauhid dan orang-orang munafik yang mengucapkan dengan lisannya dan mereka memahami maknanya, akan tetapi mereka tidak meyakininya di dalam sanubari, di dalam kalbunya. Kenapa? Karena di dalam hati mereka terdapat permusuhan, ragu-raguan. Fahum ma'al muslimina bi zahiril amal dunal batin. Maka mereka bersama kaum muslimin, dalam amalan-amalan lahiriah, tetapi tidak di dalam amalan batin, yaitu qalbu. Wa fihal Yahud, dan di dalam kota Madinah juga ada kaum Yahudi. Waqad aqarrahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hajar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Wa wada'ahum bi alla yakhunuhu wa la yudhahiru alaihi aduwan kama huwa madhkur fi kutubil hadits was siyar. Dan mereka mengadakan perjanjian bahwa kaum Yahudi tidak mengkhianati Rasulullah SAW dan tidak menampakkan permusuhan kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sejarah. Qauluhu kalimatan, itu nanti di dalam hadis tadi kan disebutkan, wahai pamanku, ucapkanlah sebuah kalimat, sebuah ucapan. Qala al-Qurtubi bin nasbi ala annahu badal min la ilaha illallah, yaitu kalimatan, jika berikan harakat kasrah, bahwa dia adalah kata ganti dari la ilaha illallah. Jadi ucapkanlah sebuah ucapan, maksudnya ucapan la ilaha illallah. Dan boleh dikatakan dia kalimatun, ya, karena itu berarti adalah kabar dari sebuah pendahuluan yang tersembunyi. Jadi boleh di dalam hadis sebutkan kalimat, ucapan. Kalau bahasa Indonesia sama saja, ucapkanlah ucapan. Nah gitu. Kalau bahasa Indonesia sama saja, ucapkanlah ucapan. Qawluhu uhajju laka biha indallah wa huwa bitashdidil jim minal mahajah wal muradu biha bayanul hujjati biha law qalaha fi tilkal halah. Uhajju laka biha indallah disebutkan dalam hadis, aku akan uhajju laka. Ini dari kata-kata mahajah, artinya membela, ya, membela engkau dengan ucapan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membela Abu Talib di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tersebut. Nah, kemudian ahibati fillah afanillahu wa fihi dalilun ala anna al-a'mala bil khawatim لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. Dan di dalam kata-kata ini atau di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa amalan itu tergantung akhir. Amalan itu tergantung akhir. Karena jikalau ia mengucapkan ucapan tersebut di dalam keadaan itu, dalam keadaan dia meyakininya,
apa yang ditunjuki oleh ucapan itu berupa penafian dan penetapan, maka niscaya ucapan tersebut akan bermanfaat untuk Abu Talib. Ini menunjukkan bahwa amal akhir hidup seseorang itu adalah penentu dari, ya, penentu darinya. Amal dan akhir hidup seseorang adalah penentunya. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillah, qauluhu faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib. Lalu dua orang tadi, Abdullah bin Abi Umayyah, kemudian Abu Jahal, Amr bin Hisham, kedua-duanya berkata kepada Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Nah, di sini letak syubhat yang masuk kepada diri Abu Talib. Zakarahu al-hujjata al-mal'un allati yahtajju biha al-musyrikun 'ala al-mursalin. Kedua-duanya mengingatkan kepada Abu Talib, yaitu alasan yang tercela, yang mana orang-orang musyrik sering beralasan dengan alasan ini di hadapan para Rasul alaihimussalatu wassalam, di hadapan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Qauli Fir'aun li Musa, fama balul qurunil ula. Seperti perkataan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam yang berbunyi, yang artinya lalu bagaimana keadaan orang-orang terdahulu? Apakah mereka salah semua? Gitu ya. Apakah mereka salah semua? Sama dengan perkataan Abu Jahal. Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Gitu ya. Wa qawlihi wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus seorang Rasul sebelum engkau kepada sebuah desa kecuali orang-orang yang menyimpangnya berkata, sesungguhnya kami dapati nenek moyang kami di atas sebuah kebiasaan dan kami akan mengikuti jejak-jejak mereka. Nah, ini sama ya perkataan Abu Jahal ketika menghalang-halangi Abu Talib untuk masuk dalam agama Islam. Apakah engkau membenci agama nenek moyang? Sama dengan perkataan surah Az-Zukhruf ayat 23 tadi. Kami dapati nenek moyang kami di atas sebuah ajaran ya, dan kami akan mengikuti ajaran nenek moyang kami dan seterusnya seperti itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, qauluhu fa'aada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aada. Maka Nabi Muhammad SAW mengulangi atas Abu Talib agar mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kedua orang tersebut, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, juga mengulangi untuk menghalang-halangi Abu Talib masuk dalam agama Islam. Fihi, kata penulis kitab Fathul Majid, di dalam hadis, di dalam kalimat ini, ma'rifatuhuma li ma'na la ilaha illallah. Bahwa Abu Jahal mengetahui makna la ilaha illallah. Abdullah bin Abi Umayyah mengetahui makna la ilaha illallah. Li'annahuma arafa anna Aba Talib law qalaha la bari'a min millati Abdul Muttalib. Karena kedua-duanya mengetahui bahwa Abu Talib kalau mengucapkan la ilaha illallah maka ia akan berlepas dari ajarannya Abdul Muttalib. Fa inna millata Abdul Muttalib hiya syirku billah fi ilahiyyati. Karena ajaran agamanya Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW, adalah kesyirikan kepada Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa amma rububiyyatu faqad aqarru biha kama taqaddam. Adapun rububiyah artinya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menetapkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah berlalu. Waqad qala Abdul Muttalib li Abrah, dan Abdul Muttalib berkata kepada Abrah, ana rabbul ibil wal baitu lahu rabbun yamna'uhu minka. Dan Abdul Muttalib berkata kepada Abrah, aku adalah yang memiliki onta, sedangkan Ka'bah ini memiliki Rabb yang mengaturnya, memeliharanya, yang akan menahan keburukan engkau. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy dahulu meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya tidak sesuai dengan keyakinan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, adalah dalam perkara uluhiyah, yaitu dalam perkara ibadah. Mereka beribadah kepada Allah dan juga kepada berhala. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tetapi urusan rububiyah mereka percaya rububiyah Allah, yaitu percaya akan kekuasaan Allah, akan penciptaan Allah semata satu-satunya, akan pengaturan Allah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Mereka percaya akan hal. Nah, wa hadhihi al-maqalatu minhuma 'inda qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la ilaha illallah istikbaran 'anil 'amali bimadluliha. Dan ucapan dari keduanya ini, saat Nabi Muhammad SAW mengucapkan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, ketika kedua orang ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, mengatakan, apakah engkau akan membenci agamanya Abdul Muttalib? Ucapan mereka ini sebenarnya adalah kesombongan atas mengamalkan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Kama qala ta'ala anhuma wa an amsalihima min ulaikal musyrikin innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina bi sya'irin majnun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kedua orang ini, itu seperti kelakuan kedua orang ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah pada waktu itu, dan yang semisal dengan kedua orang ini, ya, yaitu orang-orang musyrik. Mereka mengucapkan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 35-36, bahwa jika dikatakan kepada mereka ucapkanlah la ilaha illallah, mereka langsung menyombongkan diri dan mereka akan berkata, apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami untuk tukang syair yang gila. Untuk tukang syair yang gila. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, faradda alaihi qalbal ja'a bil haqq wa saddaqal mursalin. Yang artinya tidak, tetapi Rasulullah SAW datang dengan kebenaran dan membenarkan para rasul sebelumnya. Surat As-Saffat ayat 37. Tabayyana ta'ala istikbarahum an qawli la ilaha illallah lidalalatiha ala nafi ibadatihim al-ilahiyah al-ilaha allati kanu ya'budunaha min al-aliha allati kanu ya'budunaha min dunillah. Fa inna dalalata hadhihi al-kalimah ala nafi dhalika dalalatu tadammun wa dalalatuha alaihi wa ala al-ikhlas dalalatu mutabaqah. Perhatikan baik-baik ini. Penulis kemudian mengatakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kesombongan mereka dari mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kenapa? Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini menunjukkan penafian peribadatan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selama ini, selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kalimat la ilaha illallah, kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti dia menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah dengan cara penunjukan secara kandungan. Jadi kandungan la ilaha illallah ini menunjukkan bahwa tidak ada yang eh, diibadahi kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang diibadahi kecuali Allah. Dan ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, maka ini menunjukkan kepada kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara langsung kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, secara langsung ini menunjukkan bahwa dia memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa min hikmati Rabbi tabaraka wa ta'ala fi adami hidayati Abi Talib ila al-Islam yubayyana li'ibadi anna dhalika ilai. Nah, ini penting kita bahas. Dan termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perihal tidak diberikannya hidayah kepada paman Nabi Abu Talib untuk masuk dalam agama Islam, supaya Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa hidayah itu hanya milik Allah. Wa huwal qadiru alaihi duna man siwa. Dialah Allah yang maha kuasa atas hidayah tersebut. Tidak selain Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Kalau kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa afdalu khalqihi min hidayatil qulub wa tafrijil qurub wa maghfiratil dhunub wa najati minal 'adzab wa nahwi dhalika syai' la kana ahaqqun nas bidzalika wa awlahum bihi ammuhu alladhi kana yahutuhu wa yahmihi wa yansuruhu wa yu'wihi wa subhana man dhaharat hikmatu al-uqul wa arsyada al-ibada ila ma yadulluhum ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa ikhlasil amali lahu wa tajridihi. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW yang merupakan makhluk paling mulia memiliki pemberian petunjuk kepada kalbu, memiliki pengangkatan kesulitan, pengampunan dosa, keselamatan dari siksa dan lain-lainnya. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW memiliki sedikit dari itu, maka niscaya orang yang paling berhak untuk mendapatkan itu adalah pamannya. Karena beliau yang menjaga Nabi, beliau yang membela Nabi, beliau yang memberi tempat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka maha suci Allah yang mana hikmah perbuatannya susah dicapai oleh akal, akan tetapi tidak mustahil. Dan maha suci Allah yang telah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya kepada sesuatu yang menunjukkan untuk pengenalan terhadap Allah dan tauhid kepada Allah, mengikhlaskan amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kana akhiru maqal al-ahsan fihi ar-rab'u ala annahu ismu kana wa jumlatu huwa wa ma ba'da al-khabar. Fakana akhiru, itu dikasih dhammah karena dia adalah isim kana. Maqala di sini adalah dia ikut daripada isim kan. Huwa ala millati Abdul Muttalib, ini adalah kabar atas pendahuluan. Yang dimaksud di sini adalah al-zahir anna Abu Talib, bahwa huwa dia di atas agamanya Abdul Muttalib. Yang dimaksud dia di sini adalah Abu Talib. Yang dimaksud di sini adalah Abu Talib. Qala ana faghayruhu ar-rawi istiqbahan lil lafdhil madhkur wa huwa min at-tasarrufatil hasanah qalahu al-hafidh. Sebagian ada yang mengatakan ana ala millat
beliau tidak mengatakan ana di atas ajaran agama Abdul Muthalib, tetapi huwa, ini adalah untuk hal kebaikan, ya, sehingga tidak terkesan beliau yang meminta, tetapi beliau lah di atas agama Abdul Muthalib. Qauluhu aba an yaqula la ilaha illallah. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa Abu Talib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qala al-hafidh hadha ta'kidun min ar-rawi fi nafyi wuqu'i dzalika min Abi Talib. Ini adalah penekanan dari rawi hadis tentang penafian terjadinya pengucapan la ilaha illallah dari Abu Talib. Ya, bahwa memang Abu Talib tidak mengucapkannya. Qala al-musannif rahimahullah fihi raddu ala man zama islam Abdul Muttalib wa aslafihi wa madarrata ashabis syu'al al-insan wa madarrata ta'zim al-aslaf. Dan di dalam hadis ini terdapat bantahan bagi siapa yang mengira Islamnya Abdul Muttalib dan juga orang-orang sebelumnya. Dan juga di dalamnya terdapat bahaya teman yang buruk bagi manusia, dan di dalamnya juga terdapat bahaya mengagungkan orang-orang terdahulu yang menyimpang. Ai idza zada 'ala al-mashru' bihaitsu taj'alu aqwalahum hujjah yarju' ilaihi 'inda tanazu'. Maksudnya adalah jika ditambahkan di atas yang disyariatkan, yang mana perkataan-perkataan mereka menjadi alasan sandaran hukum yang disandarkan saat terjadi perselisihan. Nah, qauluhu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku akan benar-benar memintakan maghfirah untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang. Qala an-Nawawi wa fihi jawazul halif min ghairi istihlaf. Di dalam perkataan ini boleh bersumpah tanpa dimintai sumpah. Wa ka'annal halifa huna ta'kidul azmi ala al-istighfar tatiban li nafsi Abi Talib. Dan sumpah di sini adalah penekanan atas tekad, ya, untuk memintakan ampun bagi Abi Talib sebagaimana bentuk kebaikan untuk diri Abu Talib. Karena wafatu Abu Talib di Makkah qabla al-hijrah biqalil. Dan wafatnya Abu Talib di kota Mekah sebelum berhijrah beberapa waktu. Qala Ibnu Farisin, mata Abu Talib wali Rasulullah SAW 49 sana wa 8 ashhur wa 11 yawman. Ketika Abu Talib meninggal, Rasulullah SAW berumur 49 tahun, 8 bulan, 11 hari. Wa tufiyat Khadijah ummul mu'minin radhiyallahu anha ba'da mauti Abi Talib bi 8 ayyam. Dan Khadijah radhiyallahu anha, ummul mu'minin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal setelah kematian Abu Talib, yaitu 8 hari. 8 hari setelah kematian Abu Talib, meninggal Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik. Qauluhu ma kana an-nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Di dalam ayat disebutkan tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk beristighfar kepada Allah untuk orang-orang musyrik meskipun mereka adalah para kerabat. Ai ma yanbaghi lahu, yaitu tidak pantas bagi orang beriman melakukan hal itu. Wa huwa khabarun bi ma'nan nahi, dan ini adalah kabar yang maksudnya adalah larangan bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk beristighfar bagi orang-orang musyrik. Wadh-dhahiru anna hadhihi al-ayata nazalat fi Abi Talib. Dan yang terlihat jelas bahwa ayat ini turun dalam perihal kisah Abu Talib. Fa innal ityana bil fa'il mufidah litartib fi qawli fa anzalallah ba'da qawli la astaghfiranna laka ma lam unha anka yufidu dzalik. Karena di dalam hadis disebutkan fa, maka Allah menurunkan,
ini maka Allah menurunkan setelah Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku akan benar-benar memintakan maghfirah kepada Allah untukmu wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Maka ini menunjukkan tertib. Artinya setelah Rasulullah SAW berkata seperti itu, maka turunlah ayat itu, menunjukkan kepada bahwa ayat ini turun tentang cerita Abu Talib yang tidak masuk dalam agama Islam. Waqad dzakara al-ulama'u min nuzul hadhihi al-ayah asbaban akhar fala munafata li anna asbab an-nuzul qad tata'addad. Dan para ulama rahimahumullah taala menjelaskan tentang turunnya ayat ini, yaitu ada sebab-sebab lainnya. Maka ini tidak mengapa, karena kadang-kadang sebab-sebab turunnya ayat itu bermacam-macam sebabnya. Baik. Qala al-Hafidh amma nuzul al-ayati tsaniyah fawadhihun fi qissati Abi Thalib. Adapun turunnya ayat yang kedua, maka ini jelas di dalam kisah Abu Talib. Wa amma nuzul al-ayah allati qablaha fa fihi nadhar. Adapun tentang turunnya ayat pada ayat yang sebelumnya, maka ini harus ada penelitian. Wa yadhharu anna al-murada anna al-ayata al-muta'alliqata bil istighfar nazalat ba'da Abi Talib muddah wa hiya 'ammah fi haqqi wa haqqi ghairi. Dan yang terlihat, yang nampak adalah bahwa ayat yang berkaitan dengan memintakan maghfirah untuk orang-orang yang selain Islam ini turun setelah kematian Abu Talib beberapa waktu. Ini berarti menunjukkan kepada keumuman bahwa beristighfar untuk orang yang meninggal, beristighfar untuk orang yang meninggal dalam keadaan kafir seperti Abu Talib dan selainnya tidak diperbolehkan. Yuwaddihu dzalika ma ya'ti bit tafsir fa anzalallahu ba'da dzalika ma kana an-nabi wal ladzina amanu an yastaghfirul musyrikin. Yang menjelaskan akan hal ini adalah apa yang disebutkan di dalam tafsir setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman untuk beristighfar untuk orang-orang musyrik. Wa nazala fi Abi Talib innaka la tahdi man ahbabta. Dan turun pada kisah Abu Talib, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Kulluhu zahirun fi annahu mata ala ghairi Islam. Seluruhnya menunjukkan dengan jelas bahwa beliau wafat di atas selain agama Islam. Wa yudha'ifu ma dzakarahu Suhaili annahu rawa fi ba'd kutubi al-Mas'udi annahu aslam li anna mithla dzalika la yu'aridu ma fi sahih. Dan dilemahkan apa yang disebutkan oleh As-Suhaili bahwa diriwayatkan di dalam kitab beberapa tulisan Al-Mas'udi bahwa Abu Talib masuk dalam agama Islam. Karena yang semisal dengan ini tidak bisa menandingi apa yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Intinya penulis ingin menjelaskan bahwa Abu Talib wafat di atas selain Islam. Ya. Wa fihi tahrimul istighfaril musyrikin. Dan di dalam hadis ini terdapat keharaman beristighfar untuk orang-orang musyrik, wa muwalatim wa muhabbatin, dan loyal kepada mereka dan cinta kepada mereka, li'annahu idza haruma al-istighfaru lahum fa muwalatum wa muhabbatuhum aula. Karena jika diharamkan beristighfar untuk orang-orang musyrik, maka loyal, cinta, ingin dekat kepada orang-orang musyrik lebih utama untuk diharamkan dilakukan. Nah, ini yang bisa sampaikan. Alhamdulillah selesai bab yang ke-17 tentang bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, karena tidak ada yang bisa memberi petunjuk taufik, petunjuk agar ilmu diamalkan, petunjuk agar masuk dalam agama Islam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi petunjuk atasnya. Wallahu a'lam. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada kajian kali ini saya ingin menyebutkan apa yang sudah kita pelajari dari bab yang ke-17, yaitu bahwa
bab ke-17 ini menjelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin anak Adam, yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kekuasaan untuk memberi petunjuk taufik, yaitu petunjuk masuk dalam agama Islam, mengamalkan ilmu keislaman kepada orang yang dicintainya, yaitu paman beliau Abu Talib. Ini menunjukkan bahwa bukti nyata tauhid, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang berhak, yang dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sanggahan kepada orang-orang yang menganggap bahwa manusia meskipun dia saleh dapat memberikan manfaat, mudarat, menyembuhkan penyakit, memberikan rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini merupakan sanggahannya. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang merupakan kekasih Allah, tidak sanggup untuk melakukan itu. Bagaimana makhluk-makhluk yang di bawah kedudukannya, di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.